Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi pada sekolah minggu tanggal 28 Juni 2020. Kita persiapkan hati. Kita mau mulai persekutuan sekolah minggu pada pagi hari ini. Cici undang untuk saat teduh sejenak. Mengangkat satu pujian Budi Ciptamu. Kita berharga di matanya Tuhan. Kita istimewa bagi Tuhan. Mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Budi Ciptamu. Kiranya engkau terus fokus untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Ya, dengan bangkit berdiri kita akan nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus.
mempersiapkan hati dan pikiran kita melakukan satu pujian firman kita bagi hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bersyukur ya pagi ini kita boleh kembali beribadah walaupun masih secara online, tapi kiranya tetap hati kita boleh tertuju kepada Tuhan dan bersyukur untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur semua akan anugerah Tuhan sehingga pagi ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, menyertai kami. Terpuji Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, yuk adik-adik kita buka Alkitab kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Cici akan membacakannya untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termagu-magulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya.
supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, adik-adik, di sini ada seorang bapak yang sangat kejam. Dia seringkali melakukan hal yang tidak baik, terlebih kepada anak-anak Tuhan, ya, kepada orang-orang Kristen. Ya, bapak itu bernama Saulus. Dia ini sangat membenci orang Kristen. Pokoknya ada orang Kristen di mana dia akan pergi, dia akan cari. Tujuannya hanya apa? Hanya satu, itu nangkap orang-orang Kristen, memenjarakannya. Nggak segan-segan juga dia akan membunuhnya. Nah, waktu itu Bapak Saulus ini dengar nih, di kota Damsyik itu banyak orang-orang Kristen di sana. Akhirnya dia dengan menggebu-gebu, berkobar-kobar hatinya, dia pengen pergi ke Damsyik. Tapi dia terlebih dulu dia ke imam besar, dia minta surat kuasa. Jadi nanti saat di Damsyik, surat kuasa itu akan dia serahkan kepada majelis-majelis yang ada di Damsyik. Dia ajak teman-temannya nih pergi untuk ke Damsyik. Dalam perjalanannya, sebelum dia sampai ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang sangat menyilaukan mata, yang sampai si Saulus ini aja mau melihatnya tidak bisa. Akhirnya dia jatuh tersungkur, dia rebah ke tanah. Nah, pada saat itu terdengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus ya setelah mendengar itu dijawab, siapa engkau? Tuhan. Nah, akhirnya suara itu berkata lagi, aku Yesus yang engkau aniaya. Oh, ternyata Tuhan Yesus yang berbicara kepada Saulus ya. Nah, akhirnya Tuhan tuh menyuruh Saulus untuk pergi ke kota. Nah, di sana nanti akan ada orang yang menjumpai Saulus. Baru dia akan dikasih tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, setelah suara itu berbicara kepada Saulus, akhirnya Saulus dengar nih, dia nurut nih. Saat dia mau bangun, dia mau berjalan, dia buka matanya kembali. Dia tidak bisa karena matanya tidak dapat melihat. Akhirnya dia minta bantuan teman-temannya untuk mengantar dia ke kota. Nah, setelah dia sampai di kota, Tuhan akhirnya berbicara nih kepada murid Tuhan juga nih, ya, yang bernama Bapak Ananias, supaya Bapak Ananias datang menjumpai si Saulus. Nah, Bapak Ananias pas dengar bahwa dia harus menemui Saulus, Bapak Ananias tahu nih, dia dengar nih dari orang-orang nih bahwa Saulus ini tidak suka sama orang-orang Kristen. Bapak Saulus ini suka melakukan hal-hal yang jahat, yaitu nangkep-nangkepin orang Kristen, udah gitu memenjarakannya, dan gak segan-segan juga si Saulus ini mau membunuh orang-orang Kristen. Setelah mana itu si Bapak Ananias ragu, dia gak mau untuk menemui Saulus. Tapi akhirnya Tuhan berbicara kepada Bapak Ananias bahwa si Saulus ini sudah bertobat. Si Saulus ini akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Nah, si Saulus ini akan menjadi alat Tuhan yang memberitakan firman Tuhan kemana-mana, ke bangsa-bangsa, ke orang-orang Israel, yang akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Nah, akhirnya setelah mendengar itu Bapak Ananias akhirnya mau nih menemui si Saulus. Akhirnya si Ananias datang ke Saulus. Nah, setelah itu dia akhirnya berdoa untuk Saulus, ya,
dan menumpangkan tangannya di atas kepala Saulus. Bapak Ananias berdoa kepada Tuhan. Setelah Bapak Ananias berdoa, akhirnya Tuhan boleh pulihkan kembali. Si Saulus ini dapat melihat dan matanya dapat dipulihkan, dia dapat melihat kembali. Nah, akhirnya si Saulus ini bertobat sungguh-sungguh. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dia mau meninggalkan semua perbuatan yang tidak baik yang sudah dia lakukan kemarin itu. Dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mau melakukan yang baik bagi Tuhan, yaitu menjadi alat di tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan mau supaya kita tidak berbuat yang tidak baik. Pasti kita dalam hidup kita suka sekali ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya kita seringkali tidak dengar-dengar pada Tuhan. Ya, adik-adik, siapa di sini yang pernah berbohong? Yang suka nakal, yang seringkali tidak dengar-dengaran pada mamanya, papahnya, bahkan suka jahil terhadap temannya, bahkan kalau disuruh mandi marah-marah atau galak sama teman, galak sama mamanya. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan itu akan membuat Tuhan Yesus sedih. Jadi, kita tinggalkan itu. Kita jangan lagi lakukan hal-hal yang tidak baik. Kita boleh kembali kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kita. Sehingga perjalanan hidup kita nih, ada hal yang kita buat Tuhan. Perbuatan baik, ya. Seperti Saulus yang bertobat sungguh-sungguh dan dia akhirnya dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia boleh memberitakan Injil kemanapun dia berada. Dan Tuhan pakai Saulus ini menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan mau juga adik-adik juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berjanji sungguh-sungguh tidak lagi melakukan yang tidak baik. Tapi boleh hidup, boleh dipulihkan Tuhan dan boleh sungguh-sungguh mendengar-dengaran kepada Tuhan. Melakukan yang baik bagi Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan hidup kita. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Kiranya apa yang kami dengar pagi ini, Allah Roh Kudus boleh menolong kami, menuntun kami, sehingga hari-hari yang kami lalui, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Melakukan setiap kehendak Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami. Terpuji Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan bersembahan dengan pujian berdoa.
Saya berguna untuk menjadi alatmu. Di gereja Tuhan Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menuntut kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dengan melakukan satu pujian Jejak Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita, tapi satu yang kita percaya, kalau Tuhan pasti selalu membimbing, selalu menyertai. Kita satu di dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak, kami mau berdoa syafaat bagi setiap kami yang telah menyelesaikan pekerjaan sekolah kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan telah memimpin kami selama sekolah di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan masih memimpin kami, Tuhan masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami akan masuki tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan berkati kami, setiap anak-anak sekolah minggu yang akan masuki tahun ajaran baru. Tuhan persiapkan sekolah mana Tuhan yang akan mereka
7 Tuhan mereka daftarkan, kiranya Tuhan berkati. Mereka yang lanjut ke jenjang selanjutnya Tuhan, ke tingkat yang lebih tinggi, Tuhan berkati, mereka boleh beradaptasi dengan baik di tingkat yang selanjutnya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kami berdoa untuk kesehatan kami, setiap kami Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Setiap kami juga Tuhan berkati, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan yang menyertai semuanya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pekerjaan setiap kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menyertai pekerjaan mereka yang usaha Tuhan tolong, mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan yang akan membukakan jalan yang terbaik Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan yang tolong dalam pekerjaannya, semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima berkat. Saya persilakan kepada Hamzul. Adik-adik, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa saat dulu ibadah sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati.